Lu pernah nggak waktu habis pipis jam 2 pagi, pas balik ke kamar kayak ada yang ngikutin. Akhirnya lu buru-buru masuk kamar langsung nutup pintu. Padahal lu sendiri juga bingung. Tadi gue takut apaan ya? Dan anehnya, hampir semua orang pernah ngalamin hal serupa. Jadi sebenarnya yang bikin kita takut itu apa? Gelapnya atau otak kita sendiri? Coba lu pikir, waktu siang hari lu lihat kursi di pojok kamar itu biasa aja. Gak ada yang aneh. Tapi pas malam, kursi yang sama bisa kelihatan kayak ada orang lagi duduk. Atau baju yang digantung di pintu malah kelihatan kayak ada sosok yang lagi berdiri. Padahal kursinya gak berubah, bajunya juga gak berubah. Yang berubah cuma satu. Mata kita kehilangan banyak informasi karena kondisi gelap. Nah, disinilah otak mulai kerja. Karena mata gak bisa ngelihat dengan jelas, otak lu mulai ngisi bagian yang kosong. Makanya, bayangan sedikit aja bisa berubah jadi sesuatu yang bikin kita takut. Kadang kita ngerasa ada yang lewat, kadang ngerasa ada yang berdiri, padahal pas lampu dinyalain gak ada apa-apa. Lalu pertanyaannya, kenapa otak kita kayak gitu? Jawabannya sederhana. Karena otak manusia memang dibuat untuk bertahan hidup. Oke, kita flashback ke ribuan tahun yang lalu. Dulu, nenek moyang kita lagi jalan di hutan. Tiba-tiba melihat ada semak yang bergerak. Ada dua pilihan respon. Paling cuma angin. Atau jangan-jangan ada harimau. Orang yang milih waspada dulu punya peluang buat hidup lebih besar. Sedangkan yang terlalu santai, kalau ternyata beneran ada harimau, ya selesai. Lama-kelamaan otak manusia berevolusi jadi mesin pendeteksi bahaya. Walaupun kadang bahaya itu sebenarnya nggak ada. Makanya sampai sekarang otak kita masih punya kebiasaan yang sama. Lebih baik panik dulu daripada telat sadar. Dulu yang ditakutin harimau, sekarang yang ditakutin baju yang digantung di balik pintu, atau bayangan pohon yang kena lampu jalan. Menariknya lagi, ada beberapa penelitian yang menunjukkan kondisi tertentu memang bisa bikin seseorang merasa ada sosok di sekitarnya. Misalnya, suara berfrekuensi sangat rendah yang bahkan gak bisa kita dengar, atau kebocoran gas karbon monoksida di dalam rumah. Beberapa kasus yang awalnya dikira rumah berhantu, ternyata penyebabnya justru datang dari lingkungan di sekitar kita, bukan dari makhluk gaib. Jadi, bukan berarti semua cerita horor itu bohong, tapi sebelum kita langsung percaya ada sesuatu yang mistis, mungkin ada baiknya kita tanya dulu satu hal. Jangan-jangan yang lagi ngerjain kita bukan hantu, tapi otak kita sendiri. Dan kalau dipikir-pikir, otak manusia itu kadang jauh lebih seru daripada film horor.